Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang teori asam basa part yang pertama, yaitu Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang pertama adalah teori Arrhenius. Kata Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan kalau basa, senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contoh asam basa Arrhenius, kita misalkan di sini ada HCl. Apa HCl itu? Asam klorida. Kita ionisasikan menjadi, masih ingat kan? Di sini kita bagi dua dulu unsurnya, ada H ditambah dengan Cl. Seandainya kalian masih bingung ya. Untuk melihat ion H-nya itu berapa plus, lihat jumlah Cl-nya berapa di sini. Jumlah Cl-nya 1, jadi H+. Untuk melihat Cl berapa minus, lihat jumlah H-nya. Hanya berapa? 1 Cl-. Lihat H di kiri 1, di kanan 1, Cl di kiri 1, di kanan 1. Udah pas, oke. Selanjutnya ada nanti H2SO4. Apa itu? Asam sulfat ya. Terurai menjadi. Oke, jadi seberapa banyak pun unsur dalam satu senyawa itu, ini kan ada H, ada S, ada O, tetap terurai menjadi 2 ion ya, positif negatif. Jadi di sini ada H ditambah dengan SO4. Jadi SO4 itu satu kesatuan. Nah, minimal ya adik-adik, kalau kalian udah belajar kimia, minimal kalau seandainya pengionan ini, kadang kan kita bingung di mana pemenggalannya, apa HS, apa SO gitu ya kan, karena dia tetap 2 ion. Jadi ini kan H tadi, udah tahu kalian kan, jadi penggalannya di H gitu. Nah, H lihat jumlah SO4-nya, jumlah SO4-nya di sini 1, H+. SO4 lihat jumlahannya, hanya di sini berapa? 2. Jadi 2 minus. Setarakan H di kiri 2, di kanan 2. SO4 di kiri 1, di kanan 1. Oke, pas. Satu lagi ada H3PO4. Oke, terurai menjadi bagi 2. H ditambah dengan PO4. Untuk melihat H-nya, lihat PO4-nya di sini ada 1 H+. Ingat aja ya, H itu H+, teman. Ingat aja ya, H itu H+. Nah, kemudian PO4 lihat hanya di sini ada 3. Jadi ada 3 min. Setarakan H di kiri 3, di kanan 3. PO4-nya 1, di kanan juga 1. Oke, bisa kan? Nah, kelihatan kan di sini ini semua tadi asam, ada asam klorida, asam sulfat, asam fosfat. Semua di sini terurai menghasilkan H+. Ada 1 H+, 2 H+, 3 H+. Nah, jumlah hanya di sini ini namanya valensi asam. Jadi valensi asam ya. Valensi asam untuk HCl itu 1, untuk asam sulfat berarti 2, untuk asam fosfat berarti 3. Oke, bisa ya untuk asam. Jadi sesuai apa kata Arrhenius, asam itu terurai menjadi H+. Selanjutnya ada nanti basa apa NaOH. Kita misalkan natrium hidroksida. Oke, terurai menjadi. Nah, ini kan ada 3 unsur. Kalau kalian nggak tahu NaO disatukan apa OH yang disatukan gitu ya. Jadi ingat, natrium unsur ya kan, sendirian dia Na plus golongan 1A. Jadi di sini Na ditambah sisanya apa? OH. Untuk melihat Na, lihat OH-nya berapa? 1, berarti NH+. Untuk melihat OH, lihat Na-nya. Na-nya berapa? 1, OH minus. Na di kiri 1, kanan 1, OH di kiri 1, di kanan 1. Oke, pas. Kemudian ada lagi nanti Mg OH 2 kali obat magnesium hidroksida ya. Berarti kan 2 kita belah, Mg ditambah dengan OH. Mg lihat OH-nya ada 2, Mg2 plus, OH lihat Mg-nya ada 1, OH min. Setarakan Mg di kiri 1, kanan 1, OH di kiri 2, di kanan harus kita kasih 2. Oke, satu lagi ada Al OH 3 kali. Ini juga kawannya obat mah ya. Aluminium hidroksida. Bagi 2 ada Al ditambah dengan
OH. Oke, AL lihat OH-nya, ada 3 OH di sini, jadi 3 plus. OH lihat AL-nya 1, OH min. AL di kiri 1, di kanan 1, OH di kiri 3, di kanan 1. Kita kasih 3. Nah, dari sini kelihatan ya, basa itu semua OH, OH, OH. Nah, kalau tadi jumlah hanya itu valensi asam, jadi jumlah basanya valensi basa. Oke, untuk NaOH jumlah OH-nya 1, valensi basanya 1. Untuk MgOH 2 kali, jumlah OH-nya 2, valensi basanya 2. Untuk AlOH 3 kali, jumlah OH-nya 3, valensi basanya 3. Teori asam basa yang kedua ada teori dari Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry berpendapat bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan H+ pada senyawa lain atau donor proton. Sedangkan kalau basa adalah senyawa yang dapat menerima H+ dari senyawa lain atau akseptor dari proton. Pada asam basa Bronsted-Lowry ada istilah pasangan asam basa konjugasi, atau nanti pada sumber lain atau buku lain dia tidak mengatakan basa konjugasi atau asam konjugasi, tapi asam 1 basa 1 dan asam 2 basa 2. Jadi istilah konjugasi diganti dengan 2. Seperti itu ya, sama aja. Untuk mencari pasangan asam basa konjugasi, kalian lihat yang pertama dia harus mirip, yang kedua dia beda 1H. Kalau nanti disuruh mencari asam konjugasi dari satu senyawa, kalian tambahkan 1H+, sementara kalau disuruh mencari basa konjugasi dari satu senyawa, kalian kurangkan dengan 1H+. Nah, di sini ada soal menentukan asam basa konjugasi. Nah, cara menentukan asam basa konjugasi, yang pertama langkah-langkahnya itu kalian cari senyawa kiri dan di kanan yang mirip. Kelihatan di sini yang mana yang mirip? HNO2 dengan siapa? HNO2 itu mirip dengan NO2, ya kan? Pasti sisanya CH3, COOH itu mirip dengan CH3, COOH2+. Nah, langkah kedua, tentukan mana yang hanya lebih banyak. Tadi kan asam zat yang bisa memberikan H+. Berarti dia bisa memberi kalau dia ada hanya gitu kan. HNO2 sama NO2. Ini HNO2 lebih banyak hanya. Jadi ini asam. Kalau yang di kiri asam, kanannya atau pasangannya itu basa konjugasi. Otomatis ya udah, yang lain tinggal dilihat aja. Kalau di kiri asam, berarti CH3COOH-nya basa. Kalau NO2 basa konjugasi, CH3COOH2-nya plusnya asam konjugasi. Gitu ya, kan sesuai juga CH3COOH. Mana lebih banyak hanya? Yang H2 kan? Jadi dia asam. Yang sedikit hanya itu basa. Jadi, itulah tadi perkataan dari Bronsted-Lowry, asam itu memberikan hanya. Jadi di sini HNO2 diberikannya lah hanya kepada CH3COOH, sehingga di kanan CH3COOH bertambah 1 hanya menjadi H2, sedangkan HNO2-nya berkurang 1 hanya jadi NO2. Nanti kalau misalnya diganti istilahnya, jadi di situ asam satunya HNO2, basa satunya CH3COOH. Basa 2-nya NO2, asam 2-nya CH3COOH2+. Bisa ya? Contoh yang kedua di sini H2PO4- tambah H2O setimbang HPO42- tambah H3O+. Cari yang mirip. Yang pertama mana? H2PO4- sama HPO42-. Satu lagi H2O dengan H3O+. Oke, yang H2PO4- sama HPO42- mana yang lebih banyak hanya? Yang di kiri ya, ini hanya 2, di kanan 1. Otomatis ini asam. Berarti kan kawannya HPO42- basa konjugasi. Udah selesai. Basa konjugasi, H3O+-nya berarti asam konjugasi.
saling berteman dia ya. Asam berarti di sini basa. Kalau kalian mau lihat lagi, H2O, H3O+, kan H3O+ lebih banyak H-nya. Pas kan di sini asam. Jadi H2PO4- mendonorkan hanya untuk H2O, sehingga di kanan hanya hilang, di kanan H2O bertambah hanya jadi H3O+. Contoh soal berikutnya yaitu tentukan asam konjugasi dan basa konjugasi dari spesies berikut. Yang A HSO4-, yang B NH3. Yang pertama dulu HSO4- ya. Yang A HSO4-. Nah, kalau tadi disuruh menentukan asam konjugasi, diapai? Iya, ditambahi dengan satu atom H+. Nah, arti ditambahin ini nanti kalau kalian kesusahan, artinya dia di ruas kiri. Oke, jadi di sini kita buat HSO4- ditambah dengan H+ menjadi apa? Hanya kan satu, H+-nya di sini 1, jadi hanya 2. SO4 kayak kawannya, jadi SO4 ya kan, 1 aja. -1 ditambah +1 habis. Jadi inilah dia asam konjugasinya, H2SO4. Sekarang penentuan satunya lagi, basa konjugasi. Nah, kalau basa konjugasi kebalikannya, dikurangi 1 H+. Artinya letak H+-nya itu di kebalikannya, di ruas kanan ya. Kalau kita buat persamaannya, HSO4- menjadi H+-nya kita buat di ruas kanan. Oke, tambah. Kita samakan. H di kiri 1, H di kanan 1. Jadi hanya udah nggak ada lagi ya. Tinggal tersisa ini SO4. Muatannya sekarang di kiri muatannya -1, di kanan 1. 1 supaya -1 diapain? Dikurang 2. Jadi di sini SO4 2-. Maka basa konjugasinya SO4 2-. Ini BK-nya ya. Yang tadi H2SO4, ini AK-nya. Bisa ya. Kita lanjut ke yang B, senyawanya NH3. Langsung kita cari asam konjugasinya. Berarti kan NH3 kita tambahi 1 H+, menjadi N hanya 3, di sini ada 1. Jadi NH4. Muatannya ini 0, H+1, jadi di sini di kanan juga muatannya positif 1. Inilah NH4+, itulah dia AK. Ya. Kemudian yang basa konjugasinya berarti NH3 menjadi, karena dikurangi 1 H+, nya di ruas kanan, H+, tambah ya. NH3 di sini hanya udah 1, jadi biar supaya sama, NH berapa? Udah ada 1, tinggal NH2. Muatannya di kiri 0, jadi di kanan masih ada positif 1, supaya 0 -1. Jadi NH2 inilah apa? BK-nya, basa konjugasinya. Sekian dulu video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.